Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Wildan Harokani. Jadi di video part kayaknya ini yang kelima ya. Kelima, kita akan bahas tentang deret bawaan series ataupun deret bawaan gitu ya. Kenalkan sebelumnya aku Wildan Harokani dengan RP akhir 065 jurusan Teknik Geofisika ITS. Dan ini sebelumnya KTM aku ya. Oke, nah teman-teman di sini aku ingin menjelaskan sedikit ataupun sharing-sharing sedikit gitu ya mengenai tentang bawaan series. Pertama, kita lihat dari suhunya dulu. Di sini cuma ada satu parameter, yaitu parameter suhunya aja, teman-teman. Yang dimana semakin ke bawah, maka dia akan semakin suhunya itu semakin rendah. Seperti itu. Ini ya, semakin rendah. Nah, juga di sini kok ada dua gitu ya. Ada yang kanan, ada juga yang kiri. Seperti itu. Nah, untuk yang kanan sendiri, ini adalah mineral yang kontinu ataupun mineral yang terus-terusan. Istilahnya, mineral yang kontinu adalah mineral yang tidak mengalami perubahan internal struktur. Jadi, struktur internalnya itu nggak berubah. Cuman memang komposisinya aja yang berubah ataupun ada sedikit beberapa yang dominan. Contoh kayak ini, yang Bowen series menjelaskan bahwasannya plagioclase feldspar itu merupakan mineral yang kontinu ataupun strukturnya walaupun dari suhu tinggi ke suhu terendah pun mineral tetap sama, tetap plagioclase feldspar. Akan tetapi memang ada beberapa mineral yang dominan. Contoh, memangnya di suhu tinggi plagioclase feldspar itu banyak yaitu yang kalsium. Sementara di suhu rendah banyak yang sodium, teman-teman. Sodiumnya lebih banyak. Memang dia mineralnya itu plagioclase feldspar, akan tetapi memang yang paling banyak ataupun yang terbentuk paling banyaknya di sini adalah sodium rich-nya ataupun sodiumnya itu paling banyak ataupun natriumnya itu paling banyak. Tapi apakah bisa kalsium rich ini ataupun kalsium ada di suhu 400? Ada. Jawabannya tetap ada, teman-teman. Tetapi memang tidak sedominan natrium ataupun sodium. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang discontinue. Di sini memang discontinue ini yang bagian kiri, yang bagian sebelah sini ya, teman-teman. Nah, itu eh, memang mineral itu berubah secara struktural kayak gitu ya, teman-teman ya. Semakin ke bawah ataupun suhu magmanya itu semakin ke bawah, maka memang ada beberapa mineral itu tergantikan seperti itu. Contoh aja kayak olivin. Olivin dia terbentuknya itu ketika magma berada di ataupun ketika magmanya itu membeku di suhu 1000 sampai 800 derajat Celcius. Terus juga ada ampibol di sini. Nah, ampibol ini terbentuk di suhu ketika magma membeku di suhu 800 sampai 600 derajat Celcius. Terus juga, maaf ini peroxide. Juga ada ampibol. Ampibol itu terbentuk di suhu ketika magma itu membeku di 600 sampai 400. Dan juga ada eh, biotit mika gitu ya. Biotit mika itu ya ketika magmanya ada di suhu sekitar 300 sampai ya sekitar 400 sampai 200 lah. Sekitar 500 sampai 400 derajat Celcius, biotit mika ini terbentuk seperti itu. Kemudian dari 400 sampai 200 kita bisa melihat ada potasium feldspar, kemudian dilanjut dengan moskovit mika, juga yang terakhir ada quartz. Ataupun mineral quartz ini adalah mineral yang paling suhunya rendah ketika magmanya membeku akan terbentuk quartz gitu. Nah, tapi apakah memungkinkan bahwasannya di suhu 400 yang seharusnya itu biotit mika ada mineral olivin? Jawabannya bisa, teman-teman. Ya. Jawabannya bisa, karena memang yang dominan saja, tentu seperti yang sudah dikatakan sejak awal, bahwasanya memang bisa terbentuk ataupun adanya mineral olivin di suhu 400 itu ada, bisa saja. Akan tetapi memang yang dominan adalah biotit mikanya itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Ataupun misalnya di suhu
Di suhu 600. Di suhu 600 harusnya ampibol, tapi apakah ada piroksen? Jawabannya bisa gitu. Tapi yang dominan adalah ya mineral amfibolnya itu sendiri. Kemudian jika memang ada piroksen, ya udah gitu. Itu hanya sekedar seperti istilahnya bonus gitu, teman-teman.